Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Khairulnisa. Saya murid dari SMK Negeri 1 Satui. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan oleh Bapak Rudi Hartono selaku pembimbing saya di PT United Trust Tbk. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Salah satunya terdiri dari pertanyaan pertama, apa itu CAM? CAM adalah Customer Handling Management. Apa itu yang dimaksud dengan CAM? CAM adalah program proaktif monitoring atas voice customer mengenai kebutuhan akan customer yang tercatat di FLS baik berdasarkan input dari inbound maupun dari cabang atau site. Monitoring ini dilakukan mulai dari voice dicatat dan memfollow up permintaan tersebut melalui komunikasi dengan customer. Pertanyaan yang kedua yaitu, di dalam sebuah invoice terdapat adanya faktur pajak atau yang biasa disebut dengan e-faktur. Nah, di dalam e-faktur ini terdapat sebuah pajak yang bernama PPN. PPN ini singkatan dari pajak pertambahan nilai. Nah, apa sih itu PPN? PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau yang disebut dengan PKP. Pengusaha kena pajak. Nah, di dalam sebuah e-faktur ini pajaknya sebesar 11%. Kalau dulu, sebelum adanya peraturan baru dari perusahaan, dulu pajaknya sekitar 10%. Itu yang menurut saya ketahui. Pertanyaan yang ketiga, berapakah besar file dokumen ketika kita akan melakukan penguploadan pada sistem menggunakan aplikasi SAP? SPB yang sudah kita scan, kemudian kita rename, dan selanjutnya kita akan melakukan penguploadan pada sistem menggunakan aplikasi SPB, besar dokumennya tidak mencapai 1 MB. Nah, SPB yang mencapai 6 MB kemungkinan besar seperti SPBI yang menggunakan VAS, contohnya seperti customer, PAMA, dan SIS. Untuk mengetahui berapakah besar kapasitas servernya dalam menyimpan dokumen, hanya orang IT HOLA yang tahu. Karena sejauh ini saya belum pernah mengupload SPB yang besarnya sehingga 6 MB per lembarnya. Pertanyaan yang keempat itu, apabila PDC atau pihak gudang ketika mengantarkan sebuah barang kepada customer tidak membawa SPB, resiko apa yang dapat kita dapatkan? Nah, resiko yang dapat kita dapatkan yaitu kita akan mendapatkan sebuah komplain atau teguran dari customer. Dikarenakan kita tidak membawa SPP atau tidak adanya bukti serah terima barang, dan jika invoice-nya tidak ada, maka otomatis tidak akan bisa diproses di ADM part sebelum customer mentandatangani dan memberikan stempel di invoice-nya. Bisa saja sih memang itu permintaan dari customer sendiri dan sudah menghubungi page atau ASC maupun COP yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Intinya, setiap transaksi itu wajib harus adanya invoice yang disertai dengan tanda tangan maupun stempel dari customer. Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir itu, dari manakah internet yang kita dapat sehingga kita dapat memperoleh internet dari HP kemudian kita hotspot ke laptop. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu internet dari mana. Internet kita dapatkan dari luar angkasa yang menggunakan sebuah alat atau alat satelit, yaitu alat yang menyediakan jasa layanan internetnya atau biasa disebut dengan ISP atau Internet Service Provider. Nah, ISP ini mengirimkan jaringan internetnya ke PTS yang terdapat akses point atau pemancar PTS. Nah, lalu dari akses point tersebut langsung terhubung ke smartphone atau ke HP kita. Jadi
Jadi internet yang kita dapat itu menggunakan alat yang disebut dengan ISP, Internet Server Provider. Proses tersebutlah yang didapat disebut dengan jaringan wireless atau jaringan nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan jaringan wide area network. Setelah kita mendapatkan internet dari handphone, kemudian kita bisa menghotspotnya ke laptop atau ke PC juga bisa dengan cara kita setting terlebih dahulu dari HP, kita hidupkan data seluler, kemudian kita hidupkan juga hotspotnya. Kemudian untuk di laptopnya kita setting terlebih dahulu di jaringan wifi-nya yang terdapat bola dunianya. Itu kita setting, kemudian kita sambungkan dengan nama hotspot yang ada di HP, kita sambungkan, kita masukkan password jika ada passwordnya, kemudian kita konekkan. Nah, disitulah antara handphone dengan laptop itu bisa tersambung jaringan internetnya. Jaringan internetnya yang kita dapat dari mana? Yang dari HP tadi. Dari HP tadi itu kita akan hotspot ke laptop sehingga HP dan laptop itu bisa tersambung dengan internet. Nah, seperti itulah. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Pertanyaan yang diberikan Pak Rudi kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.